Dengan ibu kota di Kecamatan Ngawi, kabupaten ini terletak di bagian barat Provinsi Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah. Luas wilayah Kabupaten Ngawi yakni 1.298,58 km, serta di mana sebesar 40% atau sekitar 506 km merupakan lahan sawah. Maka dengan itu pertanian merupakan sektor utama perekonomian di Ngawi dan menjadi penghasil padi terbesar kedua di Jawa Timur. Secara administrasi, wilayah ini terbagi dalam 19 kecamatan dan 113 desa. Dengan slogan Ngawi Ramah, seakan Kabupaten Ngawi mengajak kita untuk datang dan menikmati kearifan budaya dan keindahan alam yang tersebar di penjuru kota. Program kemajuan usaha pertanian di Kabupaten Ngawi dengan membangun sistem pertanian terpadu berbasis organik yang ramah lingkungan. Antusiasme pertanian di Ngawi cukup tinggi. Untuk mewujudkan hal tersebut, terlebih dengan adanya dukungan program agribisnis organik yang dilaksanakan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluh Pertanian Kabupaten Ngawi. Dengan dikembangnya sistem pertanian terpadu berbasis organik menjadikan hasil pertanian pangan di Kabupaten Ngawi semakin melimpah di setiap tahunnya, sehingga peluang usaha di bidang pertanian terbuka lebar khususnya untuk industri pengolahan hasil pertanian tanam pangan dengan kapasitas produksi yang cukup banyak. Di samping itu, terbentuknya pembibitan tanaman potensial telah membentuk Kabupaten Ngawi menjadi kawasan agrowisata yang menjanjikan. Kabupaten Ngawi juga dengan produksi tani tertinggi di Jawa Timur adalah yang pertama di Kabupaten Lamongan sebesar 0,80 juta ton, disusul peringkat kedua Kabupaten Ngawi dengan senilai 0,83 juta ton dan di posisi ke-6 secara nasional. Kabupaten Ngawi juga memiliki target untuk segera melaksanakan percepatan olah tanah setelah panen di Desa Keton, Kecamatan Paron yang memiliki unit usaha dengan memiliki stok gabah sebanyak 15 ton dan stok beras sebanyak 1. Nah, telah dijelaskan dari beberapa potensi yang ada di Kabupaten Ngawi. Di sini saya akan menjelaskan potensi penganggaran di Kabupaten Ngawi. Dapat diketahui dalam mempertahankan Kabupaten Ngawi sebagai lumbung padi nasional, telah ditemukan hasil untuk Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang dianggarkan sebesar 6.242.320.000 yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan dan diperuntukkan dalam pembiayaan program yang telah dicanangkan pemerintah untuk memperbaiki pendapatan terutama masyarakat petani yang telah mendukung negara Indonesia sebagai lumbung padi nasional terbesar untuk negara agraris. Dalam ringkasan APBD Kabupaten Ngawi pada tahun 2020 yaitu mencapai 2.181 triliun, jumlah tersebut terdiri dari PAD sebesar 238,2 miliar, dana perimbangan sebesar 1.518 triliun, dan pendapatan daerah yang sah 424,3 miliar. Pemerintah Kabupaten Ngawi menganggarkan dana yang direncanakan untuk biaya program dan kegiatan prioritas daerah dalam belanja daerah sebesar 2.328 triliun. Anggaran tersebut terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung. Belanja tidak langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil, belanja bantuan keuangan, belanja tidak terduga. Sementara untuk belanja langsung meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja modal. Tahu nggak kalian, banyak banget
Kabupaten Ngawi nih. Nah, terutama dalam potensi pariwisatanya yang paling populer dan wajib dikunjungi. Meski tidak ada pantai, tapi masih banyak banget tempat wisata yang wajib datangi loh, mulai dari alam, tempat sejarah, bahkan tempat religi. Mari kita simak yuk apa aja sih potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Ngawi. Yang pertama ada air terjun Pengantin. Nah, konon katanya memiliki cerita misteri sehingga banyak pengunjung yang penasaran loh, tapi pemandangannya indah banget. Nah, yang kedua adalah air terjun Sambang. Nggak kalah menariknya dari air terjun yang pertama. Di sini banyak banget spot foto yang warna-warni loh, dan terjangkau banget biayanya. Yang ketiga ada air terjun Suwono. Di sini dekat banget dengan lereng gunung, makanya udaranya sangat sejuk. Selanjutnya ada air terjun Teleng. Nah, di sini ada juga lapangan untuk berkemah dan dekat banget dengan lereng. Selanjutnya ada kebun teh Jamus. Nah, di sini adalah salah satu tempat peninggalan penjajah. Selanjutnya ada waterpark. Nih, di sini banyak banget fasilitas dan wahana mulai dari anak-anak hingga orang dewasa. Cocok banget untuk satu keluarga berlibur di sini. Lalu selanjutnya Taman Wisata Tawun, yang memiliki kata lain Bukit Tawun Ketawang Indah. Nah, taman ini beroperasional sangat baik sebab dikelola oleh pemerintah setempat. Selanjutnya ada Waduk Pondok. Nah, di sini memiliki fasilitas warung apung yang memiliki makanan berbagai olahan ikan loh, dari gurami, nila. Nah, selanjutnya Benteng Vandenborg. Nah, di sini adalah wisata tempat peninggalan Hindian Belanda yang masih berdiri kokoh. Yang terakhir yaitu wisata Watu Jonggol, memiliki tempat pemandangan dan kolam renang dari sumber pegunungan. Kabupaten Ngawi yang tidak perlu diragukan lagi. Hal ini dapat dilihat dari berkembangnya sosok budaya, seni, aneka kuliner maupun sumber daya alam yang bermunculan setiap tahun. Hal ini jadi tersebar merata di seluruh penjuru Kabupaten Ngawi, menjadi keunggulan tersendiri bagi pemerintah Kabupaten Ngawi sebagai penyangga pengelola perekonomian. Kabupaten Ngawi juga terdiri dari beberapa UMKM yang tersebar di Kabupaten Ngawi. Bidang ekonomi kreatif Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan sosialisasi pengembangan sumber daya manusia dan profesionalisme bidang pariwisata tahun 2018 dengan mengundang 50 peserta dari berbagai profesi, diantaranya pelaku ekonomi kreatif kuliner, fotografi, kerajinan, dan bangsa-bangsa. Acara yang sempat pertemuan di Ngawi Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ngawi mengatakan potensi wisata dari Kabupaten Ngawi harus dioptimalkan. Kita perlu bekerja keras untuk meningkatkan potensi di segala lini bidang wisata. Dari tahun ke tahun kita menemukan destinasi wisata yang baru. Dalam ini ada sebagai dari pemerintah yang akan meng-backup dengan terciptanya wisata yang mampu